Shalom. Saya tadi datang ke sini, tiba-tiba Bu Evi bilang kita masuki alam supranatural. Wah, tegang saya. Berarti ada portal khusus di tempat. Oke, shalom. Ada yang belum kenal saya? Boleh angkat tangan? Wah, banyak yang belum kenal. Ternyata banyak jiwa-jiwa baru. Saya sudah berapa puluh tahun nggak khotbah di sini karena Kak Puji lupa mengundang saya. Saya sama Kak Puji ini sama Kak Kris kenal belum mereka menikah. Dulu rambut Kak Kris masih hitam semua, sekarang udah jadi putih. Ya, tapi Tuhan tetap sayang dia. Kak Puji juga banyak sekali berubah, saat ini jauh lebih baik sekali. Ya, kalau zaman dulu itu saya kenal sama anak-anak pemuritan, itu semua harus minimal anak laki-laki harus bisa masak sayur asem. Gitu ya, luar biasa, didikannya luar biasa. Ada anak STT di sini kan? Ya, puji Tuhan kalau kalian belum dididik makan sayur asem 6 bulan atau 1 tahun. Tapi sayur asem Kak Puji itu enak sekali. Kalau kurang manis tinggal lihat senyumnya dia langsung kita berasa manis gitu. Oke, ya nama saya Abraham Henry, saya pelayanan di Mahanaim, saya juga mengembalakan gereja di Jakarta yang belum kenal, Hananael di sana. Saya dulu pelayanan sama-sama Bu Puji di sini. Maksudnya di Bekasi, di Mahanaim, saya tuh sebetulnya nggak ada latar belakang jadi pendeta. Saya taunya dulu cuma ngitung duit. Karena orang tua saya pedagang, yang lain udah pada ahli-ahli gitu ya. Bu Puji ini kan punya keahlian menggeser awan. Kalau saya ada awan susah geser gitu ya, kehujanan saya. Tapi saya ngerasainnya hujan duit, cium duit, nah itu saya rasain gitu ya. Cuma setiap kita beda-beda, tapi dulu nggak pernah ada yang mikir saya ini sebagai gembala, dan ada beberapa kandidat orang yang lebih dipercaya sebagai gembala. Saya benar-benar nggak punya latar belakang sebagai pastoral, gembala, itu nggak ada punya pemikiran ke sana. Tapi ternyata Tuhan itu bawa hidup saya, ini salah satu karunia yang terpendam dalam hidup saya. Mungkin kalau nanya sama Kak Puji juga, saya dulu sukanya makan ya Kak Puji ya. Kak Puji di mana ada sebelah rumahnya ada restoran enak, itu karunia saya. Gitu. Saya suka makan enak. Karena kenapa? Itu karunia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dulu ya kemana-mana ya. Kalau ada orang susah, orang apa gitu ya, mungkin orang gimana pun ketemu, pasti jawabannya apa? Sudah makan belum? Banyak ayatnya. Saya nggak mau bahas di situ. Nanti abis ini kita makan-makan nantinya. Tapi Tuhan Yesus itu begitu, makanya orang Farisi bilang apa? Tuhan Yesus itu pelahap dan peminum, gitu kan. Banyak orang yang ngomongin negatif. Tapi saya bilang, ya itu ciri-ciri Tuhan kita. Kalau dia sedang menghibur, pasti dia bilang, contohnya nih murid-muridnya dibilang, ada lauk nggak? Gitu kan. Itu makan, gitu kan. Dan Tuhan itu selalu memberi. Dan dia selalu nanya, karena dia tahu manusia itu suka makan, ya. Oke, kita mau buka. Jangan bahas makanan terus. Saya tahu Kak Puji ini kalau masak luar biasa. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Ini juga sama tentang pengembalaan. Saya langsung bacakan 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung itu datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Di sini kita akan menceritakan bahwa kehidupan seorang Kristen. Setiap kita punya banyak karunia. Saya akan menceritakan tentang ada sebuah kemuliaan, ada sebuah mahkota
yang Tuhan janjikan buat setiap kita ini kalau kita bisa menggembalakan dan benar-benar memuridkan orang-orang. Tapi kita ini harus mengerti bahwa Tuhan itu zaman sekarang ini udah zaman. Saya pernah ketemu ada hamba Tuhan besar dulu, Pak Petrus Agung, dan waktu itu di zaman itu cerita tentang live streaming. Waktu ngomong tentang live streaming, dia bilang gini, aduh, sekarang zaman sudah berubah. Sekarang ini kalau khotbah pertama, khotbah kedua, khotbah ketiga tuh nggak boleh sama. Karena kenapa? Jemaat itu haus dan lapar. Dan semua orang tahu, dia sudah pernah dengar live streaming misalnya, waktu itu di Semarang. Dia khotbah di Jakarta, dia khotbah di Surabaya harus ganti. Karena kenapa? Semua orang sudah dengar khotbah dia. Dan dia bilang, saya saat ini harus menggali Tuhan lebih kuat lagi. Nah, zaman sekarang itu juga terjadi perubahan. Kita nggak pernah tahu dari tahun lalu, sejak pandemi, kita ini banyak dengan Zoom. Bahkan kalau di media sosial itu ada sampai aplikasi gereja itu tinggal milih. Hari ini kita mau pujiannya Sydney Mohede atau nanti khotbahnya saya mau milih siapa lagi. Itu semua sekarang terjadi sekarang. Dan kalau khotbahnya salah, kalau saya punya anak-anak muda tuh kritis banget. Kalau khotbah salah itu tiba-tiba kita akan dikomplain. Karena kenapa? Itu tidak sesuai dengan apa yang data yang mereka dapatkan. Zaman sudah banyak berubah. Dan kita ini harus belajar mengikuti zaman ini. Untuk kita bisa melakukan dan menginjil kepada setiap mereka. Makanya saya itu kalau dengar cerita misalnya ada penginjilan, saya juga tetap merespon. Ada beberapa tempat, ada beberapa kota itu oke. Ada beberapa area itu kita nggak bisa menginjil atau menggembalakan orang-orang dengan cara yang kasar. Di sini dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Saya teringat waktu itu, saya punya teman, waktu awal-awal saya kuliah, dan teman ini marah-marah sama saya, dan dia bilang begini, saya benci tuh sama namanya misalnya A, dia ngomong gitu. Terus saya bilang kenapa? Karena dia injilin saya supaya saya terima Tuhan Yesus, dia ngomong gitu. Karena dia ini agama lain. Nah, waktu dia marah ke saya, dalam hati saya ngomong gini, ya someday juga gue pasti cerita tentang Tuhan Yesus sama lu. Karena itu sebagai kewajiban kita sebagai orang Kristen. Kita harus memberitakan Injil, memberitakan Yesus dimanapun. Ya kan? Nah, waktu dia marah-marah sama saya udah diem aja. Saya udah bilang, aduh udahlah. Saya nggak mau ngomong, saya nggak mau debat sama dia, saya diemin aja. Saya bersahabat sama dia, berteman sama dia selama 4 tahun. Suka duka ngalamin dosen killer, dosen yang nggak benar, dosen yang enak, segala macam kita sama-sama hadepin. Dan selesai mau lulus, saya ketemu di kos-kosannya dia, di kamarnya dia. Terus tiba-tiba dia ngomong begini sama saya. Tolong dong ceritakan Yesus lu, dia bilang gitu kan. Terus dalam hati saya ngomong gini, saya ingat tiba-tiba waktu awal kita kuliah, dia marah-marah. Terus saya bilang gini sama dia, lu ngejebak gua, ngeledek gua, atau kenapa lu mau tanya-tanya tentang Yesus gua? Dia ngomong gitu kan. Enggak serius, gua mau nanya Yesus lu, katanya dia ngomong gitu. Terus gue bilang, Yesus gue sama Yesus yang temen gue itu yang namanya A itu yang dulu lu paksa lu, sama, gue bilang begitu. Saya bilang, gak ada bedanya sama. Yesus yang sama yang diberitakan. Terus dia bilang apa sama saya? Yesus lu sama Yesus dia beda, katanya dia bilang itu. Yesus dia tukang paksa, Yesus lu baik. Dia ngomong begitu sama saya. Saya sampai bilang, Yesus kita sama. Enggak, gue udah lihat 4 tahun. Gue tahu hidup lu. Dan aku tahu, Yesus yang lu sembah, Yesus yang baik.
Sore itu dia tanya-tanya semua tentang Yesus. Dan saya doakan dia untuk percaya Yesus sebagai juru selamat. Bayangin saudara, dia cuma bilang apa? Dia udah sebel sama orang Kristen. Selama setahun, 3 tahun dia benci banget sama orang Kristen. Karena kenapa? Semua orang Kristen dia bilang jahat. Tukang paksa, gak mau peduli, gak mau nolong. Terus dia bilang, Yesus yang lu sembah, Yesus yang mau sama-sama gua, mau yang sama-sama nolong, yang mau sama-sama berteman dengan baik dan bersahabat. Kadang-kadang kita gak pernah ngerti bahwa ada hal-hal tertentu dalam hidup kita gak pernah tahu bahwa itu menjadi kesaksian buat orang-orang. Selain kita, memang Tuhan bilang kita untuk menginjil, tapi hendaknya kita di lingkungan, kita belajar untuk mengerti bahwa waktu kita melayani Tuhan, waktu kita bekerja, waktu kita dimanapun, kita ini sebetulnya lagi dilihat sama banyak orang. Ya tapi memang ada beberapa orang yang memang ya jahat. Mereka akan ngetes kita, tahu bahwa kita ini Kristen, dia akan melakukan dan memanfaatkan. Tapi buat saya percaya bahwa kita ini harus punya hikmat. Mengatakan tidak atau iya. Tapi apa yang kita putuskan, itu harus seperti yang Tuhan inginkan. Nah, waktu kita belajar, saya waktu itu kan nggak pernah ngerti ngembalain. Saya tahulah Kak Puji, saya ngerintis di gereja di Hananel tuh, saya tuh benar-benar berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tuh kalau jadi gembala, kalau jadi pendeta, ya Pak Kris jauh lebih baik, Bu Puji jauh lebih baik. Saya doa gini sama Tuhan, Tuhan pasti kalau punya gereja itu harus ngapain aja. Salah satunya, ada 3 yang saya berat sama Tuhan. 1, saya tuh nggak bisa doain orang nikah. Ya. 2, saya nggak mau doain orang sakit. Kenapa? Kalau sakit tuh kelihatan. Kelihatan apa? Kalau sembuh ya puji Tuhan, kalau mati ya berarti lu pendeta nggak benar. Gitu kan, iya kan? Yang 3, nguburin orang, mati. Saya berdoa Tuhan, kalau Engkau tunjuk saya untuk jadi hamba Tuhan di sini, saya minta tolong 3 ini tolong diundur ya, saya bilang begitu. Jadi saya bersyukur sama Tuhan. 1-2 tahun itu gak ada yang menikah, gak ada yang meninggal, gak ada yang sakit. Wah, saya puji Tuhan banget gitu ya. Buat saya, waduh itu blessing banget lah, saya benar-benar nggak bisa gitu loh. Tapi ya Tuhan itu ngajarin saya tuh dikit demi sedikit. Gimana caranya menggembalakan, gimana caranya ngurusin orang. Dan saya sampai bilang, Tuhan, buat hati saya ini benar-benar sungguh-sungguh. Dan akhirnya, saya waktu itu ada orang yang pengerja saya, ada bilang begini, Kak, aku mau minta tolong Kak Henry bisa doain saudara saya di Singapura. Saya bilang boleh lah Singapura, saya ngomong gitu kan. Cuma doain aja sih saya nggak apa-apa gitu loh. Cuma sakit-sakit dikit sih nggak masalah, saya bilang gitu. Terus dia tawarin ke Singapura. Saya pikir udah lama gini, aduh saya udah lama nih Tuhan nggak ke Singapura. Saya udah lama nggak shopping. Saya pikir gitu kan. Terus udah gitu pengerja ini ngomong begini sama saya. Kok ada pesawatnya, waktu zaman itu tuh tahun 2008an, 2009 gitu ya. Kok ada pesawatnya SQ dan Garuda. Singapore Airlines atau Garuda. Waktu itu zaman itu ya, bedanya memang luar biasa. Kalau naik Singapore Airlines tuh enak banget gitu ya. Saya udah lama juga nggak naik Singapore Airlines. Terus dalam hati saya ngomong gini, nggak usah ditanya lah, gue sih pengennya milihnya Singapore Airlines. Saya ngomong begitu kan, kabulin semua. Wah saya bersyukur nih, pertama kali jadi pendeta hidup saya, tiket dibayarin. Wah happy saya. Cuma doain orang sebentar sih nggak ada masalah, saya pikir gitu. Nggak taunya waktu saya berangkat, waktu di pesawat pengerjanya ngomong gini sama saya, kan ikut sama saya. Kok dapat apa kok, katanya gitu. Lah kan kamu bilang suruh doain doang, nggak dapat apa-apa saya bilang.
Wah, kamu salah ngambil hamba Tuhan nih. Dia saya ngomong begitu kan. Tapi saya udah di pesawat naik di atas, mau turun nggak bisa kan, kayak bus gitu kan bisa, udah saya turun aja nggak jadi khotbah gitu kan. Saya bisa ngomong begitu. Ini nggak bisa, saya udah di pesawat. Waduh, ini yang saya takutkan. Ini orang sakitnya, nggak tahu aja dia ceritain. Penyakitnya itu penyakit keren. Kanker stadium akhir, kankernya pankreas lagi. Itu kanker yang diidap sama Steve Jobs, yang pencipta Apple. Bayangin, pencipta Apple aja mati. Gitu ya, ini sama. Saya sampai bilang, waduh Tuhan, kalau bisa hidup, saya langsung jadi pendeta terkenal. Kalau mati, waduh, habislah saya. Gitu kan. Dan saya baru ngerti bahwa ternyata di dunia ini kanker ini bisa disembuhin. Cuma kanker pankreas ini sangat sulit disembuhkan, kecuali dengan mujizat Tuhan. Waktu datang gitu, saya sampai ngomong, aduh Tuhan, keringat dingin beneran, keringat dingin. Orang kaya didoakan, dan waktu datang anaknya ngomong gini, Pak, kemarin di doa ada pendeta terkenal, doakan papa saya. Dia ngomong gitu. Gak lama pendetanya diusir Pak, karena dia belum Kristen. Diusir. Jadi Bapak supaya gak diusir cepat-cepat, Bapak ngomong bisnis dulu, ekonomi Indonesia. 15 menit, Bapak doain 5 menit. Bagus, saya bilang. Itu makin ngomongin ngobrol tentang bukan yang rohani, buat saya happy banget. Terus doain 5 menit, puji Tuhan. Kenapa? Habis itu saya mau shopping. Udah pikiran gak ada rohaninya sama sekali. Gak ada rohaninya. Waktu akhirnya ngobrol, saya udah lihat jam. Ini waktu yang tepat untuk saya doakan dan saya mau cepet-cepet pergi kabur. Dan udah 15 menit ngobrol, saya langsung, yuk daripada 5 menit memperpanjang waktu. Ya kalau saya ngomong terus terang aja gitu ya, memperpanjang waktu supaya doanya supaya nggak kelihatan jeleknya, gitu ya. Saya minta nyanyi dulu satu lagu. Kalau nyanyi kan semua nggak bisa disalahin kan ya. Kalau pales aja bosan disalahin. Saya mikir, pendeta terkenal kemarin diusir. Saya untuk memperpanjang waktu, pendeta baru masalahnya saya. Pendeta lama diusir, pendeta terkenal diusir, saya harus memperpanjang waktu gimana caranya? Supaya lebih berasalah pendeta ini doainnya lebih lama gitu. Dan akhirnya waktu nyanyi satu lagu, saya tiba-tiba dengar suara Tuhan. Saya waktu dengar suara Tuhan dia ngomong gini, hormati orang ini. Karena orang ini sudah memberikan aku baju, memberikan aku minuman. Waktu saya dengar cerita gitu, Tuhan, saya kalau ngomong begitu cuma sebentar. Pendeta teologi terkenal, yang pintar ngomong, diusir. Saya kalau ngomong sepatah kata, 2 patah kata, saya kelihatan jeleknya. Akhirnya saya waktu itu cepat-cepat cari ayat Alkitabnya lagi berdoa. Saya bacain ayat itu. Gak lama kemudian, itu keluarga dan termasuk omnya nangis. Waktu nangis gitu saya ngomong gini, waduh, jatah shopping saya berkurang. Nangis saya mesti nungguin orangnya berhenti dulu kan nangis kan. Jadi waktu dia udah selesai nangis setengah jam gitu ya. Saya cuma bacain Alkitab loh, saya bacain Alkitab karena saya takut salah. Waktu saya baca Alkitab gitu, dia nangis. Akhirnya waktu selesai saya ngomong gini sama bapaknya, Om boleh tahu nggak kerjanya apa? Terus dia cerita begini sama saya. Saya ini tukang buat jalan di Sumatera dan di Kalimantan. Setiap kali ada orang susah, nggak punya baju, saya kasih baju dia. Kalau orang itu nggak bisa makan, saya beliin makanan.
Kalau saya lihat gereja, ada gereja yang belum dipasang atap atau belum dipasang lantai, saya pasti bantuin. Dan waktu tadi berdoa, saya tahu ada di suatu tempat, saya tahu itu Yesus sendiri yang saya temuin. Dia bilang itu. Dia nangis, dia ngomong, Tuhan, saya bersyukur kalau Engkau tuh benar-benar Tuhan yang sangat rendah hati. Tuhan yang benar-benar istilahnya tahu dosa dia, apa semua segala macam. Tapi Tuhan temuin dia. Jadi ngobrol sama dia, sama omnya, sama keluarganya 3 jam, saudara. Saya makin cerita semuanya, pengalaman-pengalaman dia semuanya. Saya menangis. Kenapa? Nggak ada jadwal shopping, akhirnya langsung pulang ke bandara. Tapi saya senang banget, karena saya melihat apa? Waktu lulusan yang di hidup saya, ini benar-benar menjadikan sesuatu yang memberkati orang itu. Dan saya sampai ngomong, Tuhan, saya benar-benar ngerasain sebuah kehormatan. Bahkan sampai ini meninggal, dia sampai bilang, tolong panggil ya itu anak muda yang jadi pendeta. Saya minta dia isi di kebaktian saya, di waktu kematian. Saya sampai ngomong gini, wah itu semua buyar. Saya harus doain orang sakit, saya doa dia waktu di di rumah duka, tapi saya cuma tetap lihat Tuhan di situ. Ada banyak dari kita melayani Tuhan, harus yang penting kita ini punya hubungan pribadi sama Tuhan. Saya ini punya pengerja. Pengerja itu udah hebat banget lah, lebih hebat dari saya. Dia khotbah bahasa Inggris bisa, dia udah KKR, doain orang, semua udah hebat sekali. Dan tiba-tiba waktu dia pulang, dia kerja di luar negeri, dia pulang dari luar negeri dan dia bilang sama saya gini, saya sudah punya kepercayaan yang lain. Saya kaget dan saya tanya gini sama dia, kenapa? Saya kenal sama dia tuh dari waktu dia kuliah. Dan waktu dia ikut gabung di Hananael, dan akhirnya dia memutuskan dia untuk gak percaya Yesus lagi sebagai juru selamat. Akhirnya dia cerita sama saya ajak dia makan, saya ngobrol sama dia. Saya ngobrolin semua tentang pelayanan, saya ngomongin semua tentang Yesus. Dan dia cerita tentang apa yang dia peroleh dari pengajaran yang baru. Waktu dia ngomong seperti itu, saya tuh sampai otak saya berpikir gini, aduh Tuhan, ini gawat nih otak saya. Kenapa? Dia itu sudah hampir meyakinkan saya bahwa Yesus itu cuma legenda, bukan juru selamat. Waktu dia ngomong begitu, dia tunjukin bukti-buktinya. Saya dalam hati saya ngomong begini, Tuhan, saya tahu ini nggak benar. Tapi saya nggak tahu menyanggah dia pakai apa. Dan saya berdoa sama Tuhan. Waktu saya doa, saya tahu Yesus itu hidup di hidup saya, di hati saya. Dan itu yang saya bilang sama dia. Kamu mungkin punya ilmu, punya pengajaran, punya doktrin yang baru itu benar. Tapi sampai sekarang, Yesus itu masih hidup di hati saya. Waktu kamu ngomong seperti itu, saya tetap bicara sama Yesus. Kamu gak pernah mengerti tentang punya hubungan pribadi sama Tuhan. Berarti kamu waktu awal kamu terima Tuhan Yesus, kamu cuma hanya terima di pikiran, dan dia tidak hidup dalam hatimu. Dan terus dia bilang, iya, saya gak pernah tahu. Terus dia ngomongnya apa? Pintar kan dia ngomong gini. Ya samalah, kalau saya nyembah Yesus ya
Yesus yang bisa bicara. Kalau kamu menyembah Buddha, ya Buddha yang bicara. Tapi saya bilang, itu beda. Saya ngomong begitu. Karena saya tahu Yesus itu hidup dalam hati saya. Dan saya sampai bilang sama dia, kamu tahu, suatu saat di Alkitab dia bilang apa? Kamu akan menghadapi pengadilan akhir. Dan itu yang dibilang apa? Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah melakukan apapun. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal engkau. Aku tidak kenal engkau. Sebagai kita orang Kristen, kita harus belajar mengerti. Mumpung kita masih ada kesempatan di sini, punya hubungan pribadi. Jangan cuma kita ini berkata, saya kenal Yesus itu karena Pak Kris yang mengajarkan. Karena Bu Puji yang doain saya. Kita itu mesti ngerti bahwa seperjalanan hidup kita, suatu saat kita nanti sampai ke surga, waktu ke pengadilan. Yang ditanyakan apa? Iman kita. Kita dikenal Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak dikenal Tuhan, ini sama aja bohong. Perjalanan kita ikut Yesus, itu perjalanan kita dengan cinta dengan Tuhan Yesus. Jadi kita ini belajar supaya hidup kita ini bukan karena sia-sia dan semu. Kita benar mengenali secara pribadi. Dan saya waktu berdoa di tempat ini cuma Tuhan bilang, Tuhan merindukan bahwa setiap kita mempunyai hubungan yang pribadi sama Tuhan. Jadi bukan karena orang, tapi kita yang ngalamin. Kita berjalan sama Tuhan tiap hari. Saya ini kalau mengalamin hidup ini ya, saya kadang-kadang sampai ngomong gini, tiap hari Tuhan, apa aja saya ngomong sama dia. Saya lagi kesel, saya lagi seneng, saya lagi apapun. Saya cuma ngomong sama Tuhan, ini hidup saya. Semuanya terbuka. Loh, kita ngomong begitu. Jangan disangka Tuhan itu kerasanya ngomong, itu kan untuk hanya beberapa orang. Tapi Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Saya ada dengar seorang hamba Tuhan besar di tahun 80-an. Dan dia pindah dari agama lain masuk ke Kristen. Kalau zaman dulu pindah agama itu langsung bisa masuk penjara. Dan dia cerita bahwa dia akhirnya masuk penjara. Dan di waktu masuk penjara itu hidupnya benar-benar sangat menderita. Dan dia tetap ngabarin Injil di penjara itu. Dan waktu dia sangat menantikan, kadang-kadang istrinya itu memberikan titipan barang ke penjara itu. Jadi dia titip odol, dia titip makanan, semuanya. Karena istrinya di luar kota, istrinya tuh setiap sebulan sekali barusan datang ke sana. Dan ternyata dia itu diberikan odol karena dia hamba Tuhan. Di penjara itu, zaman itu tuh odol masih sangat susah. Jadi dia kadang-kadang sharing. Odolnya dibagiin ke yang lain, kecil. Tapi dia tetap akhirnya kehabisan odol itu dalam 2 minggu. Sudah diirit-irit karena yang mintanya banyak, habis. Dia lupa doa 5 roti 2 ikan yang biasa kita lakukan. Dia pikirnya odol nggak masuk dalam kategori. Terus dia sampai ngomong gini juga, ya ini karena orang zaman jadul ya, dia ngomong gini, Tuhan, saya ini butuh odol dimintain sama semua orang. Tapi saya ini pendeta, malu. Kalau cuma doa, cuma minta odol. Dia ngomong begitu. Sampai akhirnya dia ngomong ini, Tuhan,
Ya saya cuma ceritalah, kalau boleh Tuhan, malu-maluin cuma minta odol Tuhan. Tapi saya hari ini ngomong, Tuhan saya minta odol buat saya bisa sikat gigi. Dia ngomong gitu kan. Dia bilang ini, seumur hidup dia, itu doa yang memalukan. Dia ngomong begitu. Terus selesai itu dia lupa, karena itu doa yang istilahnya pas lagi kepepet gak ada odol. Gak lama kemudian, ada seorang masuk ke penjara itu. Dan masuk penjara itu, puji Tuhan, dia bawa odol. Dia ngomong gitu. Dia gak pernah mikir, ya biasalah di penjara, minta sharing odol-odolnya gitu. Gak tahu udah semalam ditangkap, besoknya diberitain, maaf, yang kemarin masuk tuh salah tangkap. Dan waktu dia ngomong salah tangkap, aduh dia seneng banget. Yang orang yang kena salah tangkap nih. Terus dia bilang begini, waduh udah deh saya bersyukur saya bisa dibebasin karena benar-benar salah tangkap. Ternyata orang ini jual kelontongan. Dia waktu disalah tangkap, buru-buru mau masuk penjara, akhirnya istrinya secara cepat ngambil di toko, ambil sabun, ambil sikat gigi, ambil odol, ambil yang lain. Tapi istrinya nggak lihat. Ternyata dia pokoknya masukin semua yang di toko. Dia masukin 10 odol ke dalam plastik itu. Dan waktu dia keluar, saya udah gak butuh odol ini, banyak di luar. Dikasihin ke pendeta ini, Pak ini ada 10 odol untuk Bapak saja. Saya sudah gak pakai. Dalam hati pendeta ini ngomong gini, ya ampun Tuhan, saya doa minta odol, kenapa sampai orang salah tangkap? Tapi itu jalan Tuhan. Sampai dia ngomong, Tuhan, saat ini saya bertobat. Karena kenapa? Saya berpikir bahwa nanti tiba-tiba ada orang yang akan mengirimkan saya odol. Tapi ternyata ada salah tangkap. Tukang kelontongan ditangkap. Dia salah bawa barang banyaknya bawa odol. Jadi dia bilang, selama berapa bulan di sana, odol terjamin karena dia bawa 10 odol yang dibawa masuk ke penjara tanpa di-scan. Kadang-kadang kita meremehkan doa itu. Kadang-kadang saya juga melihat bahwa masalah dan lain-lain itu membuat kita ini nggak bisa percaya Tuhan. Ada salah satu cerita lagi, ini kalau ini cerita bisnis. Ya, makanya kita mesti ngerti bahwa percayalah Tuhan itu Allah yang baik. Ya. Ada orang yang baru kenal Yesus, dia ini pedagang tempe. Dan pedagang tempe ini waktu dia suatu hari membuat, malam-malam itu dia kaget. Dia buka, kenapa yang buat hari itu tempenya belum mateng. Raginya belum sempurna, semua kacau lah gitu, masih belum baik. Terus karena dia Kristen ya, dia udah Kristen, didoakan sama ibu pendetanya, diajarin. Dia waktu itu dia tutup lagi tempenya. Dan dia bilang ini, dalam nama Yesus, saya percaya miracle Tuhan terjadi. Tempe jadi mateng hari ini, saat ini. Terus dia kan ngecek ya, doa dia benar-benar manjur apa enggak. Dibuka, belum mateng. Waduh, kayaknya saya kurang iman nih. Dia bilang begitu kan. Saya kurang iman untuk berdoa. Dia terus doain. Setengah jam dia doakan. Belum mateng-mateng. Mesti manggil Bu Evi, masuk alam supranatural. Ya. Waktu dia ngomong begitu, akhirnya dia ngomong ini, sudahlah Tuhan, saya percayakanlah, udah nanti aja.
Malam-malam dia buka lagi, dia doakan lagi, tetap belum matang. Akhirnya dia tertidur, dia bilang, udahlah besok pagi aja lah saya mau lihat itu tempe mau jadi apa. Dia ngomong begitu. Tapi ini orang Kristen hebat luar biasa, punya iman yang hebat. Pagi-pagi dia lihat lagi, dia doakan lagi sebelum dia buka. Ternyata sama saudara, belum matang. Dia punya iman yang hebat, dia bilang ini, enggak apa-apa. Saya akan bawa tetap ke pasar, saya akan jual di pasar. Saya percaya waktu nanti di perjalanan, pasti tempenya matang, dia ngomong begitu. Waktu sampai ke pasar, dia buka, dia doakan, tetap belum matang saudara. Dia cuma ngomong, Tuhan, saya percaya Engkau tidak pernah salah. Saya percaya doa saya, Engkau dengar. Mau malu-malulah dia bilang itu. Dia jualan tempe yang belum matang. Di pasar satu pun tidak ada yang beli. Sampai akhirnya siang, sebelah-sebelahnya tinggal sedikit tempenya, dia masih utuh karena belum matang. Belum ada yang beli. Dia sampai ngomong, Tuhan terima kasih. Saat ini doanya ganti. Bukan matang Tuhan, minta ada yang beli, tapi siapa yang mau beli? Gitu kan. Waktu akhirnya menjelang sore, ada seorang ibu-ibu tanya-tanya dan agak sedikit suaranya keras. Di sini yang jual tempe di mana ya? Katanya gitu. Akhirnya dia cari dan dapetin di sekitar tukang tempe itu. Dan dia mencari tempe yang belum matang. Terus waktu dia lihat tempenya belum matang, saya borong semua ini tempe belum matang. Dia ngomong gitu. Tukang tempenya bingung ya. Tuhan buat mujizat apa lagi nih? Ini ada orang gila beli tempe belum matang. Ya kan? Siapa yang mau beli? Dia ngomong gitu. Terus dia nanya, akhirnya ngeberanin, udah dibungkus-bungkus, duitnya udah diterima, yang penting diterima dulu kan. Udah dibungkusin, diterima, dia memberanikan diri. Bu, tempe ini belum matang bu, gitu loh. Ibu buat apa? Terus ibu ini cerita, anak saya ini sekolah di London, keren kan? Tiba-tiba kemarin malam itu anak saya telepon dan dia bilang gini, Mah saya kangen sama tempe. Di sini belum ada tempe di London. Terus karena ibu-ibu ini pintar, saya juga gak kepikir. Ya sudah, nanti saya cari tempe di pasar. Tapi kalau tempe matang, datang ke London, busuk. Benar gak? Dia cari tempe yang belum matang supaya akhirnya dia bungkus, sampai ke London berapa jam, akhirnya matang. Dia bilang, ini tempe kali itu memang gagal. Matangnya terlambat. Tapi Tuhan itu gak pernah istilahnya mengecewakan kita. Waktu kita berpikir doa kita tidak terjawab, padahal di tengah malam itu ada ibu-ibu ditelepon sama anak yang minta tempe yang belum matang. Dan dia bilang gini, Tuhan terima kasih. Ternyata tempe yang rusak pun, tempe yang buruk pun, tempe yang belum jadi pun, Tuhan siapkan buat kita. Asal kita tetap percaya bahwa ada rencana Tuhan yang ajaib. Tapi jangan dicoba-coba ya nanti ya di depan ya. Jualan tempe belum matang ya. Dan berharap nanti Bu Puji beli. Karena saya pernah dengar dia pergi ke luar negeri, dia pengen makan yang lain, dikasihnya sayur asem juga. Itu sama aja sayur asem di Jatiasi lebih enak katanya. Ya, itu beda lah orang bule, orang luar negeri orang Indonesia yang luar negeri kalau mengharapkan tempe semua segala macam sangat bahagia. Tapi kita mesti mengerti gaya Tuhan. Balik lagi. Waktu kita mengerti ada dunia roh, ada dan dunia nyata.
Kita tahu bahwa ada doa-doa kita yang mungkin saat ini kita nggak mungkin tahu bahwa ini akan terjawabnya kapan. Tapi kita sangat yakin dan percaya waktu kita menggembalakan domba-domba kita, waktu kita doain orang sesuatu, itu pasti percaya ada sesuatu yang baik terjadi. Dan mungkin saya kemarin minggu lalu persis, saya ketemu sama ada anak muda yang dulu saya layanin. Saya dulu waktu pelayanan itu saya bertobat dari SMP, dan akhirnya saya sudah melayani SMA, anak-anak ini masih SMP semua. Saya sudah gak kenal dia, saya udah benar-benar gak kenal. Waktu saya gak kenal dia ngomong begini, kakak itu yang ngajarin saya, kakak itu mentor buat saya. Dalam hati saya ngomong gini, saya ngajarin apa ya? Saya lupa yang diajarin. Dan terus sudah gitu dia keluarin muka SMP dan muka sekarang. Saya sampai ngomong gini, ya ampun bedanya banget. Saya ngomong gitu. Waktu saya jadi teladan buat dia itu melihat hidup saya. Saya sekarang tinggal di Beijing, Kak. Dia ngomong gitu, keren bener ya. Dia ngomong Beijing pas saat ini lagi pandemi. Udah gak keluar lagi, saya 1,5 tahun. Gitu ya. Dia ngomongin Beijing, jeleknya kayak apapun jadi indah. Saya ngomong gini, hebat bener ya lu bisa di Beijing. Puji Tuhan, dia ngomong gitu. Dia bisa dapat kerja di sana, keluarga di sana semuanya udah pindah ke sana. Dan saya melihat bahwa waktu kita menjadi teladan buat setiap orang dengan hati yang benar-benar tidak mencari keuntungan dan benar-benar pengabdian seperti yang kayak di firman ini yang Tuhan akan buat menjadi sesuatu yang berbeda. Ya tapi memang zaman sekarang ini kita mesti campur semuanya. Karena kenapa? Tuhan itu udah dekat. Tuhan itu udah dekat. Kita mesti tambah kepekaan, ketepatan, apa yang kita mesti lakukan, apa yang mesti kita perbuat. Ya masih zaman saya bersyukur ada waktu yang berapa tahun dan membuat orang ini akan menjadi berubah. Dan sampai kapanpun dia tahu, dalam hati saya ngomong ini, Tuhan terima kasih. Ada beberapa orang itu tetap menganggap saya sebagai mentor, sebagai kakak pembimbing, sebagai pendeta, sebagai apapun. Padahal saya pengen ngomong, Tuhan ini cuma karena anugerah saya ngelakuin ini semua. Buat saya waktu saya bisa buat, saya cuma pengen ngumpulin harta di surga. Saya pengen menyenangkan hati Tuhan. Itu kerinduan saya. Kalau sampai kita bisa melayani Tuhan, seperti misalnya sekarang kayak Mahanaim sampai sekarang. Buat saya, itu semua karena anugerah. Kalau kita dipilih, kita dipakai, ya memang zaman itu ya zaman yang memang mengerikan lah. Bu Puji itu saya sangat ingat. Begitu manisnya mukanya sampai dikebubunin semut rambutan. Dulu waktu zaman dulu itu ya, kalau lihat Kak Puji itu, wah udah, saya nggak tahu dia pendeta atau preman atau kuli. Pokoknya ada yang bisa dijual aja. Sebelah ada rambutan, ambilin semua, masukin ke tukang beca. Dia berdiri jualan demi anak-anak. Makanya kalau orang tahu sekarang, enak aja Kak Puji begitu. Nggak tahu perjuangannya. Nggak ada tukang becanya, dia yang naikin sendiri tukang becanya. Untung Kak Kris nggak tahu waktu itu, Kak. Dia masih jadi penerjemah buku. Baik-baik aja Kak Kris sih. Wah, Kak Puji itu ya dulu ya, waduh udah sepak terjangnya itu iblis takut sampai sekarang. Iya. Tapi itu yang harga yang kita sudah bayar, kita sudah buka, kita sudah jalanin. Dan makanya jadi anak STT kalau gitu ya, kalau sekarang gitu merasakan Kak Puji galak gitu ya, ini baik, udah baik sekali dulu gitu kan. Dulu iblis aja udah tahu 1 meter, dia udah pasti tahu lah, jangan ganggu orang ini. Udah takut gitu ya. Jadi setiap kita ini punya bagian masing-masing. Ya, di zaman itu ada banyak memblessing
begitu banyak anak-anak. Saya seneng banget sih, karena kenapa? Anak-anak itu growing, ya mungkin Bu Puji juga sering ketemu. Dulu anak-anak kita nggak pernah tahu, sekarang sudah dewasa, mukanya sudah berubah, tiba-tiba nyapa di tengah jalan. Saya anak-anak Rumah Singgah, saya anak-anak Mahanaim. Buat saya itu sekedar upah. Tapi kita jalanin kadang-kadang ngomong, ya ampun zaman dulu gitu ya, kita tuh udah nggak ngerti gitu ya. Bisa ngasih makan mereka, bisa dapat duit, maaf kata nih cuma 1.000, 2.000 ya Kak Puji ya. Itu senengnya tuh udah luar biasa. Kita dulu mau retweet ya, nggak punya duit. Pas Bu Iin pergi ke luar negeri. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Kalau telepon itu ke luar negeri mahalnya setengah mati. Daripada minta duit sama Bu Iin jauh, telepon ya udah doa sendiri sama Tuhan. Kak Puji mempersiapkan, semua staf-staf mempersiapkan. Saya juga sampai ngomong Tuhan gitu kan, kalau semua kan anak-anak kan juga begitu ya, mereka ngomong sama Tuhan, cuma kan kalau saya tekanannya apa gitu, Kak kalau kali ini nggak dibayar maka bus lewat Kak, kalau nggak dibayar kali ini ininya lewat Kak semuanya. Waduh, itu beban saya sendiri sih, itu beban saya sendiri, maksudnya saya cuma untuk doa sama Tuhan. Dan benar-benar ajaib, DP nggak ada, semuanya nggak ada. Saya cuma ngomong Tuhan, saya nggak punya uang untuk bayarin semua. Tapi Engkau tahu anak-anak pengen jalan-jalan. Saya cuma doa simple. Saya nggak doa ngotot, cuma saya ngomong Tuhan, saya mesti bayar DP besok. Kalau saya bisa bayar semuanya, ya puji Tuhan lah. Zaman dulu itu kan belum ada kayak sekarang keren banget gitu kan. Jadi kalau bank itu saya mesti telepon. Kalau zaman dulu di telepon bisa tahu saldonya tok, tapi nggak tahu dari siapa. Saya saking tegangnya itu ya, karena apa? Hari Senin itu saya mesti bayar DP. Saya ingat banget, karena itu anak-anak mau pada holiday. Dan waktu Senin itu, saya telepon itu dari hari Minggu malam. Saya pikir ada transferan. Satu pun tidak ada yang transfer malam itu. Sampai saya tidur cuma 2 jam, 3 jam. Saya telepon lagi ke call center, barangkali ada uang masuk karena saya tahu jam 8, jam 9 pagi itu saya mesti bayar DP-DP itu semua. Dan yang paling kaget, saya waktu ngecek jam 4 pagi, saya nggak ngerti sih, zaman dulu tuh belum ada transfer e-banking. Ya, jam 4 pagi di rekening kita bisa masuk duit. Memang nggak banyak sih, cuma 10 juta waktu itu. Itu nggak cukup buat anak-anak jalan-jalan. Tapi ya cukuplah buat DP, sedikit-sedikit cukuplah waktu itu. Dan saya cuma ngomong nih, Tuhan terima kasih buat DP. Tapi kalau nggak dilanjutin lagi Tuhan, ini anak-anak tetap nggak jalan. Dan nggak taunya besoknya lagi, jam 4 pagi lagi masuk lagi 10 juta. Saya sampai ngomong Tuhan ini udah cukup lumayan, udah nggak tegang. Karena setidak-tidaknya udah bisa ngelunasin semua DP dan semua udah dikebayar sedikit. Tapi doa saya udah beda, ngomongnya apa? Tolong terusin Tuhan. Kalau dalam 30 hari 10 juta Tuhan, 300 juta saya nyaman Tuhan. Saya ngomong begitu. Loh, saya cerita begini supaya kita ngerti ya. Doa itu jangan yang bertele-tele gitu loh, to the point aja. Puji Tuhan, kalau 30 hari 10 juta tiap hari, gitu ya, maka tidak ada yang miskin di tengah kita. Saya ngomong gitu sama Tuhan gitu. Benar saudara. Di hari ketiga dan hari keempat terakhir masuk setiap jam 4 pagi dan sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang transfer dan itu akhirnya nutup dan buat anak-anak pergi. Kalau kita punya hati yang nggak nyari keuntungan dan benar-benar nyari untuk dengan pengabdian dan berkata Tuhan
ini punya engkau. Bahkan saya juga sampai bilang ke anak-anak, saya bilang begini, kalau kalian tahu bahwa ini ada gereja, ada apapun, ini semua cuma karena titipan Tuhan. Kalau kita ngomong gereja, ini namanya God business. Tapi kalau misalnya kita juga bisa dipercaya dalam bisnis kita sekuler, itu pun cuma karena anugerah. Zaman bisa berubah dan lain-lain. Tuhan cuma pengen proses hati kita, supaya kita bisa menyelesaikan. Balik lagi nanti ke Alkitab, dibilang apa? Kamu dikenal nggak sama Tuhan? Kalau kita dikenal, aman kita di surga. Tapi kalau kita tidak dikenal, itu yang bahaya. Ini menjadi refleksi dalam setiap hidup kita. Apakah kita ini mempunyai hubungan yang kuat sama Tuhan? Dia sebagai gembala kita sebagai dombanya. Dan sini dikatakan apa? Maka kamu apabila gembala agung itu datang, maka kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saya mau menceritakan terakhir, ada sebuah ilustrasi dari satu buku. Saya nggak tahu pernah cerita apa di sini, cuma ini cerita tentang surga. Ada dua orang, Tuhan itu memberikan, ini kisah nyata. Penulis ini ditanya sama Tuhan. Ada dua orang yang hidup di bumi ini. Mana yang terbaik di antara mereka? Dia melihat yang figur pertama, dia dilahirkan dari seorang yang kaya, seorang hamba Tuhan besar, anak hamba Tuhan besar, punya gereja yang besar. Hidup keluarga yang harmoni, baik semuanya, nggak ada kekurangan apapun. Anak ini bertumbuh dengan luar biasa, akhirnya dia bisa menyelesaikan sekolah teologianya, dan dia menjadi hamba Tuhan. Akhirnya dia buat banyak acara KKR, buat jiwa-jiwa diselamatkan. Dan ada satu lagi, seorang anak yang lahir dengan bapak yang tidak jelas, akhirnya ibunya juga membuang dia. Dan terus akhirnya dia dititipkan di sebuah panti asuhan. Dan di panti asuhan itu dia dibully, sering dikerjain, sering dipukul, dan dia juga punya cacat, dia bisu. Dan akhirnya karena dia saking nakalnya, dia akhirnya kabur dari panti asuhan itu karena dia sering dipukul di sana. Dia akhirnya jadi gelandangan di luar. Waktu dia jadi gelandangan di luar, dia tiba-tiba menerima sebuah traktat. Traktat itu kalau yang nggak tahu, kalau zaman dulu tuh ada komik kecil, cerita tentang Yesus. Dan dia waktu baca traktat itu, dia akhirnya terima Yesus sebagai juru selamat. Dia tahu Tuhan mengasihi dia. Dulunya dia sangat pemarah, dia pendendam. Dia kalau ada kucing lewat pun, dia pasti akan tendang kucing itu. Pokoknya dia aniaya binatang, semua segala macam, karena dia nggak pernah ngelampiaskan amarah itu sama siapapun. Jadi dia kalau ada yang lewat di situ, dia pasti akan pukulin atau gimana, karena dia kesel. Setelah dia terima Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Tetap jadi pengemis, dia akan ngumpulin sampah, dia jual. Dan selebihnya kalau dia udah bisa makan, dia beliin traktat lagi. Kalau duitnya sedikit, dia buatin kertas, dia tulisin Yesus sebagai juru selamat. Dan penulis ini pernah bertemu di tengah jalan, di sebuah lampu merah, bahwa dia keluarin kertasnya, dengan bisunya dia tulis Yesus sebagai juru selamat. Dan satu pun gak ada yang bertobat dari apa yang dia perbuat. Dan setelah itu,
Suatu saat di musim dingin, dia ini cuma punya satu paket kecil makanan. Dan dia lihat ada satu orang pengemis lagi yang sudah kedinginan, gak punya uang dan kelaparan. Dan dia bilang gini, Tuhan, satu paket roti ini atau makanan ini, kalau saya kasih ke pengemis yang ini, maka saya akan mati. Tapi kalau saya makan roti ini, maka pengemis itu akan mati. Dan akhirnya dia yang mengambil keputusan. Dia bilang, Tuhan, saya mau mati buat pengemis yang lain. Saya kasih roti ini buat pengemis yang itu. Dan dia kasih traktatnya itu kepada pengemis ini. Karena dia tahu hidupnya akan meninggal bentar lagi. Akhirnya orang ini, pengemis yang lain ini makan, dia kasih traktatnya semua, dan gak lama dia mati. Dan pengemis yang terima traktat dan roti itu, dia baca semua tulisan dia baca semua traktat yang dia punya. Dan malam ini, pengemis itu terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Di sepanjang hidupnya, cuma satu orang yang bertobat. Dan akhirnya Tuhan bilang, di antara dua orang ini, siapa yang paling besar di antara mereka? Penulis ini bilang, ya pendeta yang besar dong, yang bisa bertobatin jiwa banyak, yang punya karunia, punya fasilitas, punya berkat bagi banyak orang. Terus dia dibawa ke surga sama Tuhan. Dia tunjukin pengemis yang mati itu. Dan waktu dia lihat, pengemis ini menggunakan mahkota martir. Karena dia mau mati buat orang lain. Dan terus Tuhan cerita sama dia. Dia ini sudah mengorbankan setiap hari hati yang marah, hati yang kesal. Dan dia bilang, Tuhan, saya taruh di salib-Mu. Saya benar-benar gak mau jadi orang pemarah lagi. Bahkan dilihatkan waktu itu setelah dia bertobat, dulunya dia tukang mukulin binatang yang lewat. Dia sampai kalau ada binatang yang susah, yang luka, dia obatin. Ditolongin sama dia. Dia sudah menyalibkan hatinya dari semua kemarahan. Dari semua hinaan kalau dia omong bisu. Dan tidak ada satupun orang yang bertobat dan banyak orang menghina dia. Tapi dia memenangkan semua pertandingan dalam hidup dia. Mungkin dari setiap kita tahu, kita ini gak bisa punya fasilitas yang hebat. Kita mungkin cuma hanya pegawai biasa. Kita ini mungkin cuma orang yang maaf kata, punya teman satu aja puji Tuhan. Atau kita gak bisa ngelakuin apapun. Tapi di surga itu banyak yang kita bisa berbuat. Orang yang cuma punya talenta satu, Tuhan tetap perhitungkan. Kalau kita cuma hanya bisa menyediakan air buat seorang yang hina, atau buat seorang hamba Tuhan, itu pun Tuhan hitung. Kalau kalian gak bisa melayani di tempat ini, di mimbar ini, atau kalian bisa masuk ke pelayanan pemusik, gak ada masalah. Saya pernah diajarin oleh pendoa intercessor. Saya waktu ikut seminarnya, dia bilang gini, jangan bodoh. Waktu kalian berdoa di tempat duduk kalian, kalian mendoakan pemusik, kalian mendoakan yang khotbah, kalian mendoakan siapapun, upah kalian akan dapat yang sama. Jadi jangan punya ambisi bahwa kita harus bisa begini. Ya kalau orang punya karunia yang nyanyi yang bagus, pergunakan. Itu karena karunia, itu talenta yang mesti dipakai. Tapi kalau misalnya tahu bahwa suaramu jelek, ya jangan memaksakan diri untuk duduk berdiri di depan. Tuhan punya cara dalam segala hal. Barangkali cuma hanya kerjaannya cuma untuk menguatkan. Barangkali cuma kerjaannya cuma hanya untuk ya berbuat hal yang mungkin gak banyak orang lihat.
Saya ini untuk berkhotbah pun, bertemu dengan anak-anak muda, dengan siapapun, saya tahu saya nggak gitu baik. Tapi saya tahu Tuhan memanggil saya itu untuk nemenin orang-orang yang terluka, orang-orang yang sakit. Dan saya kasih kesempatan untuk mereka naik. Kalau saya ditemuin tiba-tiba ada jemaat, Pak, saya hutangnya 7M, Pak. Saya bilang, 7M saya juga nggak punya. Saya ngomong begitu kan. Saya nggak tahu mau ngapain. Saya cuma duduk sama dia, saya ngomong, kamu bisa buat apa? Akhirnya dia cuma bisa buat roti. Nggak apa-apa buat roti. Nggak taunya saya lihat rotinya enak. Saya sampai bilang, puji Tuhan, kamu udah dipecat kerjaan, semua segala macam. Kamu punya utang banyak, usahamu gagal. Mulailah dari yang kecil. Saya bilang, tolong jualan roti. Nanti kita bantuin supaya kamu tambah bisa nutupin semua utang itu. Tapi ada banyak pelayanan yang tidak kelihatan. Pelayanan-pelayanan yang benar-benar mendoakan. Pelayanan-pelayanan benar-benar istilahnya yang no name, yang Tuhan akan lihat di surga. Dan akan ada mahkota yang besar di surga nanti. Asal kita benar percaya bahwa Tuhan itu sangat baik sama setiap kita. Cacatnya apapun, kelemahannya kita apapun, Tuhan tetap bisa pakai untuk sebagai alatnya dan kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Ajar kami mengucap syukur untuk segala hal. Dan Kau memberikan kami sebuah mahkota suatu saat nanti di surga. Untuk kami yang terus berterima kasih, untuk kami yang terus bersyukur, untuk semua apa yang Kau berikan pada kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak marah, tidak kesel melihat apapun. Tapi kami berterima kasih untuk setiap kesempatan, untuk setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bukakan Tuhan karunia-karunia yang tersembunyi dalam setiap kami. Meskipun itu kecil Tuhan, supaya kami dapat mengenal Engkau secara pribadi, dan Kau juga mengenal kami secara pribadi. Tuhan, ini doa kami. Mampukan dan layakan kami. Hidup ini benar-benar cuma hanya kesempatan. Kalau sampai Tuhan pakai hidup kita itu cuma karena anugerah. Turunkan anugerah-Mu Roh Kudus di tempat ini. Bantu setiap anak-anak-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini jangan sia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan. Kau yang beri anugerah Tuhan di tempat ini. Selama kesempatan ini Tuhan Kau berikan kepada kami. Ajar kami mengerti apa yang kami harus lakukan dan kami perbuat. Tolong setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, melakukan tepat seperti yang Kau inginkan.